3966. Nyonya Lan membawa kasa tanpa bayangan ini selama lebih dari sebulan. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, Nyonya, benda ini. Samar-samar dia merasa bahwa kasa tanpa bayangan sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Nyonya pemilik berkata dengan malas, saya meminta seseorang untuk memperbaikinya untuk Anda, sehingga misteri harta ini dapat ditingkatkan. Sekarang sudah diselesaikan, tetapi peningkatannya tidak terlalu besar. Pemurnian. Yang Kai tercengang, dia memiliki banyak pengalaman dengan kasa tanpa bayangan ini, itu adalah artefak yang sangat bagus. Jika seseorang dapat meningkatkan kekuatan harta seperti itu, dapat dilihat bahwa orang yang melakukannya memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam pemurnian, meskipun Nyonya Lan memiliki status yang baik, tetapi jika Anda meminta orang seperti itu untuk melakukan item refining, saya khawatir Anda harus membayar beberapa harga. Bagaimana bisa wanita ini begitu baik padanya? Yang Kai bingung, katakanlah dia datang untuk dirinya sendiri dan Lao Bai beberapa hari yang lalu karena reputasi dan wajah penginapan pertama, tetapi tidak ada penjelasan mengapa dia membantunya meningkatkan kasa tanpa bayangan. Memegang kain kasa tanpa bayangan, Yang Kai bertanya dengan hati-hati, berapa harganya? Yang Kai meminjam 7 wajah saja menelan biaya 5 juta, dia khawatir biaya pemurnian kasa tanpa bayangan tidak sedikit. Apakah Nyonya Lan membebankan hutang kepadanya lagi? Jika terus seperti ini, bisakah hutangnya lunas? Mendengar ini, pemilik membuka matanya sedikit, menatapnya sebentar, dan kemudian menutup mata lagi. Apa artinya ini? Yang Kai dibuat bingung olehnya, tetapi Nyonya pemilik tidak mengatakan apapun tentang uang. Yang Kai tidak repot-repot untuk terus bertanya. Lagi pula, dia tidak menghabiskan uang, dan berkata dengan gembira, kalau begitu, apakah harta ini sekarang dapat menghindari penyelidikan Open Heaven kelas menengah? Menjadi cantik, pemiliknya mencibir. Peningkatan macam apa itu? Yang Kai tercengang. Sebelumnya, dengan kasa tanpa bayangan dia tidak bisa menghindari penyelidikan Open Heaven kelas menengah, tetapi jika orang itu tidak hati-hati, mungkin akan melewatkannya, seperti saat di Golden Crow Divine Palace Yuan Xiaoman dan beberapa Open Heaven peringkat 4 lainnya semuanya fokus untuk menjelajahi kuil gagak emas, sehingga mereka tidak menemukan sosoknya yang tersembunyi. Nyonya Lan berkata dengan santai, bisa dikatakan peningkatannya terbatas. Jika sebelumnya ada kemungkinan 70% untuk ditemukan oleh Open Heaven peringkat menengah, maka sekarang hanya 40 atau 30%. Yang Kai tersenyum, ini tidak buruk, peluang terlihat oleh Open Heaven peringkat menengah berkurang banyak, dan itu bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Terima kasih, Nyonya. Yang Kai dengan tulus berterima kasih padanya, apakah Nyonya punya instruksi lain? Nyonya Lan merangkak di tempat tidur, tangannya bertumpu pada dagunya, kakinya ramping, pantatnya bulat, dan lekukan anggun tenggelam ke dalam lengkungan mendebarkan di pinggangnya. Dia berkata dengan malas, bahuku sedikit sakit. Apakah dia ingin aku meremas bahunya? Yang Kai berkedip, tetapi melihatnya seperti ini, pemandangan di depannya benar-benar sedikit menyedot jiwa. Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit kering di tenggorokannya, menggaruk wajahnya dan berkata ini, tidak baik. Sudah cukup bagi seorang pria dan wanita lajang untuk tinggal berdua di dalam kamar. Jika dia melakukan hal lain, apa yang akan dipikirkan orang lain jika mengetahuinya? Nyonya Lan tidak mengatakan sepatah kata pun, Yang Kai berdiri di tempat yang sama dan ragu-ragu untuk beberapa saat, dan mendekat kemudian duduk di samping tempat tidur, mengangkat tangannya dan meremas bahu Nyonya Lan. Yang Kai tidak banyak berpikir, ini hanyalah rasa terima kasih. Ketika Yang Kai berpikir seperti ini, dia merasa jauh lebih berpikiran terbuka, dan tidak memiliki batasan apapun. Yang Kai dengan lembut memijat bahu Nyonya Lan, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun melalui lapisan pakaiannya. Nyonya Lan menutup matanya, dengan melihat ekspresinya, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh Nyonya Lan menjadi rileks. Tidak mengatakan apapun, waktu berlalu dengan lambat. Saya ingin makan buah First Line of Snow. Pemilik tiba-tiba berkata pelan. Apa? Yang Kai linglung. Dia tidak mendengar dengan jelas, tetapi wajahnya sangat berubah setelah dia bereaksi, First Line of Snow. Pelajaran dari masa lalu adalah guru masa depan, terakhir kali Yang Kai membawa buah First Line of Snow dari 9 benua ketenangan, dia diseret Nyonya Lan untuk menemani minum anggur di kamar. Pada akhirnya, keduanya mabuk, dan Yang Kai hampir dipotong menjadi 2 oleh juru masak dengan pisau dapur. Semua jenis peristiwa masa lalu sangat jelas dalam ingatan Yang Kai, dan dia memiliki naluri penolakan terhadap hal ini. Menurut Baiki dan lainnya, setiap kali Nyonya Lan memakan buah spiritual ini, dia akan merasa tertekan untuk waktu yang lama, dan bahkan lebih mabuk. Yang Kai tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin makan buah spiritual itu. Sudut mulutnya berkedut,
dan Yang Kai memaksakan senyum, makan apa, di sini tidak ada buah itu. Aku mau memakannya, Nyonya Lan menoleh dan menatapnya dengan tajam. Yang Kai tertawa dan berkata, saya bahkan tidak ingin memakannya. Benda itu adalah produk khusus dari 9 benua neter, tidak ada yang menjualnya di tempat lain. Pemilik tidak menjawab, hanya menatapnya diam-diam. Yang Kai mengabaikannya, masih memijat bahu, dan tiba-tiba mengerutkan kening, apakah kamu ingin, aku pergi ke 9 benua neter. 9 benua neter terletak di domain besar tempat penginapan pertama awalnya berada, dan itu sangat jauh dari tempat ini. Jauh sekali, butuh waktu setengah tahun untuk datang ke sini terakhir kali, dan sekarang bahkan jika menggunakan teknik Qiankun Escape, perjalanan pulang pergi akan membutuhkan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Nyonya Lan hanya mengedipkan matanya menjawab pertanyaan Yang Kai. Kamu terlalu banyak berpikir. Yang Kai sangat marah, Nyonya Lan ingin Yang Kai pergi sejauh ini hanya untuk memetik buah untuknya, yang terlalu tidak masuk akal. Apakah kamu tidak mau pergi? Nyonya Lan memelototinya. Tidak, Yang Kai menjawab dengan tegas. Benarkah? Nyonya Lan menopang kepalanya dengan tangannya dan setengah menegakkan tubuhnya. Kecuali kamu membunuhku, Yang Kai mendengus. Ketika kata-kata itu diucapkan, kekuatan yang kuat datang dari pinggangnya, dan dia langsung ditendang ke tanah. Lan Yuruo, Yang Kai bangkit dan memelototi pemilik, jangan bertindak terlalu jauh. Tidak apa-apa jika hanya memintanya memijat bahu, tetapi sekarang dia benar-benar ingin menyuruhnya pergi ke 9 benua neter sendirian. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai pelayan? Nyonya Lan membuka matanya lebar-lebar, bagaimana kamu tahu nama ini? Dia tidak pernah memberitahu Yang Kai namanya. Lao Bai dan yang lainnya bukanlah orang yang akan berbicara omong kosong, itu pasti seseorang dari Star City, dia bertanya dan seorang penjaga toko memberitahunya. Tidak bisakah orang lain tahu namamu? Yang Kai menepuk pantatnya dan bersenandung, aku akan keluar sekarang, jika ingin makan buah garis salju, pergilah ke 9 benua neter sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Berdiri di luar pintu, Yang Kai merasakan angin malam, dan kemarahannya berangsur-angsur mereda. Memikirkan reaksinya barusan, dia tampak sedikit khawatir, dan dia tidak bisa melupakan apa yang dilakukan Nyonya Lan terakhir kali saat Lao Bai dan dirinya dipenjara di rumah lelang angin dan awan. Nyonya Lan bertindak agresif, membunuh untuk membela mereka berdua, aura tirani yang agung, bahkan membuat dua Open Heaven peringkat 4 tidak bisa bernapas, pada akhirnya mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan mengakui nasib mereka. Menatap langit malam, Yang Kai marah dalam hatinya dan terbang ke langit. Kamu tidak punya hati nurani. Di dalam rumah, Nyonya Lan menggertakkan giginya. Setelah sebatang dupa, Yang Kai muncul di luar kota bintang. Di alam semesta yang luas, tidak ada seorang pun di sekitar. Tangan Yang Kai membuat sebuah segel, diam-diam mendesak segel pelarian Qiankun. Tidak lama kemudian, ada semacam koneksi samar melayang di dalam hatinya, itu adalah koneksi antara dirinya dengan kuil Qiankun. Formasi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di bawah kakinya, berputar perlahan, dan fluktuasi hukum ruang meresap. Dengan tindakan Yang Kai, kecepatan rotasi formasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Setelah 10 napas, ada suara mendengung, dan sekelompok cahaya menyelimuti Yang Kai. Setelah cahaya menghilang, Yang Kai juga menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia muncul di aula yang tidak dikenalnya. Di aula, selusin atau 20 formasi besar diukir dan diatur. Formasi itu tidak terlihat jauh berbeda satu sama lain, dan Yang Kai berdiri di pusat formasi besar itu. Dalam formasi besar lainnya, ada kilatan cahaya dari waktu ke waktu, dan setiap kali ada kilatan cahaya, satu orang muncul di sini. Istana Qiankun. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai menggunakan teknik Qiankun Escape, dan dia merasakan banyak hal baru. Sebelumnya, dia ingin menguji misteri teknik pelarian Qiankun, tapi sayangnya dia tidak pernah menemukan kesempatan. Sekarang tampaknya metode melarikan diri Qiankun memang hebat, tetapi kekurangannya terlalu besar. Butuh lebih dari 10 napas upaya untuk melakukan metode melarikan diri Qiankun dengan kekuatannya saat ini, waktu 10 nafas ini, cukup bagi banyak orang untuk membunuhnya ratusan ribu kali. Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, bagaimana jika yang melakukan teknik ini adalah orang lain yang tidak mengerti hukum ruang angkasa memiliki kekuatan yang sama dengannya? Waktu yang diperlukan pasti lebih banyak, dan efek setelahnya tidak sedikit. Yang Kai merasa sedikit pusing pada saat ini, lagi pula, jarak yang terbentang terlalu panjang, dan dia sedikit tidak bisa menahannya. Orang yang muncul dalam formasi besar lainnya bahkan lebih buruk. Mereka berdiri di sana dengan mata tertutup, wajahnya pucat, dan kepalanya berkeringat. Semakin rendah kekuatan mereka, semakin jelas efeknya.
Meskipun ada kekurangannya, metode pelarian Qian Kun memiliki keuntungan besar, yaitu popularitasnya. Selama Anda berlatih metode pelarian Qian Kun dan meninggalkan jejak Anda sendiri di aula Qian Kun utama, Anda dapat bepergian bolak-balik dengan bebas, menghemat banyak waktu dan biaya untuk perjalanan. Setelah istirahat sejenak, Yang Kai tidak keluar dengan begitu tergesa-gesa. Ketika waktunya hampir habis, Yang Kai turun dari formasi besar. Yang Kai tidak berhenti di kuil Qian Kun ini, dia mengeluarkan peta Qian Kun untuk menentukan posisi dan rute, kemudian langsung pergi ke tujuan berikutnya. Setelah meninggalkan istana Qian Kun dan terbang ke depan selama kurang dari setengah hari, dia tiba di gerbang domain yang mengarah ke domain besar lainnya. Menatap gerbang domain besar di kehampaan, Yang Kai merasa sedikit bermasalah. Tekanan untuk melakukan perjalanan melalui gerbang domain sangat besar. Jika kekuatannya tidak cukup, kemungkinan besar akan tercabik-cabik oleh kekuatan kekosongan. Old Bai mengatakan sebelumnya bahwa Open Heaven kelas menengah dapat secara paksa melewatinya dengan kekuatannya sendiri, tanpa perlu khawatir, tetapi orang di bawah Open Heaven peringkat menengah perlu menggunakan artefak terbang untuk menahan kekuatan robek dari gerbang domain. Yang Kai bergegas keluar dengan antusias, tetapi dia lupa tentang hal ini dan baru menyadarinya ketika dia sampai di sini. Apa yang harus saya lakukan? Pulang dulu, atau menunggu di sini untuk menemukan orang lain yang memiliki tujuan sama dan meminta bantuan? Tidak masalah jika Anda kembali ke penginapan lebih dulu, pemilik mungkin tidak mengetahui apa yang dia lakukan, dan tidak akan merasa malu jika tetap di sini, tidak tahu akan menunggu berapa lama. 3967. Namun, karena sudah datang, Yang Kai sedikit enggan untuk mundur. Bagaimanapun, Yang Kai sudah memiliki pengalaman bolak-balik melalui gerbang domain. Terakhir kali, Yang Kai membawa Dai Yu dan yang lainnya keluar dari Seven Skillful Land dan pergi melalui beberapa gerbang domain satu demi satu. Robah giok putih asun kelelahan, dan pada saat terakhir, Yang Kai sendirian yang menahan tekanan. Mengingat perasaan itu, Yang Kai samar-samar merasa bahwa itu seharusnya bukan masalah besar baginya untuk melewati gerbang domain seperti ini. Lagi pula, dia mahir dalam hukum ruang, dan kekuatan fisiknya jauh lebih baik dari prajurit biasa. Setelah memikirkan ini, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan menuju gerbang domain besar. Kekuatan hisap besar keluar dari gerbang domain, dan dia tidak bisa menghentikan sosoknya. Semakin dia melawan, semakin dia merasa tidak berdaya. Yang Kai mengerutkan kening, kemudian berhenti melawan, mengikuti arus dan biarkan kekuatan hisap itu menyedot dirinya ke dalam gerbang domain. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya sudah memasuki gerbang domain, kekuatan merobek yang mengerikan menyerang dari segala arah, dan merasa pusing yang tak tertahankan, yang membuat orang tidak dapat membedakan timur, barat, utara dan selatan, dan tulang di seluruh tubuh membuat suara seperti retak. Yang Kai tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mendesak hukum luar angkasa untuk menyesuaikan kekuatan penekan ruang di gerbang domain. Tiba-tiba tekanan turun tajam, dan dia sangat gembira, mengetahui bahwa dia menebak dengan benar, hukum luar angkasa ini benar-benar dapat mengurangi risikonya, menjadikan dia lebih percaya diri ketika dia melewati gerbang domain. Tenang, membiarkan tubuhnya melayang, dan hukum ruang angkasa melindungi tubuhnya. Tidak tahu sudah berapa lama, kekuatan robek di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Saat ini, tubuhnya menjadi jauh lebih ringan, dan mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Melihat sekeliling, Yang Kai menyeringai. Ini seharusnya menjadi domain besar lainnya, artinya, Yang Kai telah berhasil melewati gerbang domain secara langsung, tetapi saat dia bergerak sedikit, ia merasa sangat sakit di seluruh tubuhnya. Yang Kai melihat ke bawah dan terkejut, melihat bahwa tubuhnya penuh dengan luka halus dan darah, seluruh tubuhnya diwarnai kuning keemasan, dan pakaiannya bahkan compang-camping. Untuk sementara waktu, Yang Kai sangat khawatir dan tahu bahwa apa yang dikatakan Lao Bai benar. Seperti yang diharapkan, hanya Open Heaven tingkat menengah yang dapat dengan paksa melewati gerbang domain ini, dan orang-orang di bawah Open Heaven tingkat menengah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Artinya, tidak hanya dia mempunyai kekuatan secara fisik yang luar biasa, tetapi dia juga menggunakan hukum ruang untuk mengurangi tekanan. Jika tidak, dia pasti tidak akan dapat mencapai level ini. Tetapi Yang Kai tidak terlalu peduli, itu semua hanyalah luka kulit, dan mereka akan sembuh setelah beberapa hari. Yang Kai mengganti pakaian yang bersih, mengeluarkan peta Qian Kun untuk mengidentifikasi di mana dia berada, dan langsung menuju ke suatu arah. Sepanjang jalan, Yang Kai melemparkan Space Spirit Bed dan terus terbang ke depan. Sejak dia datang ke dunia ini, dia ingin memverifikasi satu hal, yaitu, seberapa jauh jarak batas yang dapat digunakan menggunakan Space Spirit Bed miliknya.
Meskipun Space Spirit Bed luar biasa dan memiliki efek yang sama dengan teknik pelarian Qian Kun, tetapi cakupannya terbatas. Yang Kai sudah mengetahui hal ini, tetapi dia belum menguji batasnya. Yang Kai belum pernah memiliki kesempatan sebelumnya, jadi secara alami dia memanfaatkan waktu ini untuk mencobanya. Setelah beberapa hari, Yang Kai mengambil Space Spirit Bed di tangannya, dan wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Selama periode waktu ini, dia melemparkan beberapa Space Spirit Bed di sepanjang jalan. Setelah verifikasi berulang kali, dia menemukan bahwa efek dari Space Spirit Bed hampir sejauh 2 hari terbang dengan seluruh kekuatannya. Jika lebih jauh lagi, Yang Kai tidak dapat merasakannya. Jika tidak dapat merasakan lokasi Space Spirit Bed, secara alami benda itu tidak akan berfungsi. Perjalanan 2 hari dengan kekuatan penuh tidak terlalu dekat. Dengan cara ini, jarak yang dapat dijangkau Space Spirit Bed tidak sebanding dengan metode pelarian Qian Kun. Setidaknya selama Anda berada di area yang luas, metode pelarian Qian Kun dapat digunakan. Tidak heran bahwa dasar dari teknik pelarian Qian Kun adalah kuil Qian Kun, ada segel pelarian Qian Kun di aula, dan ada banyak formasi besar sebagai pendukung. Beberapa hari kemudian, dunia yang akrab muncul tidak jauh di depan Yang Kai. Benua Jeuyu, sama seperti terakhir kali, memecahkan belenggu penghalang dunia dan bergegas ke alam semesta kecil ini. Yang Kai merasakan pikiran ilahi dari para kaisar agung menyapu dirinya dalam sekejap. Segera setelah itu, seorang lelaki tua muncul di depannya dari udara tipis, menundukkan kepalanya sedikit, dan tampak terkejut. Utusan Yang. Orang yang datang adalah Bao Zetong, kepala Gunung Tianshan, dan dialah yang menyapa Yang Kai ketika dia datang terakhir kali. Master Sekte Bao. Yang Kai membungkuk dan memberi hormat. Bao Zetong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa utusan khusus yang ada di sini. Apakah Nyonya Lan punya perintah? Yang Kai menghela nafas, wanita itu serakah dan ingin makan first line of snow lagi, jadi dia meminta saya untuk datang dan mengambilnya kembali. Bao Zetong terkejut ketika dia mendengar kata-kata Yang Kai dan bertanya, Nyonya ingin makan lagi. Apa ada masalah? Yang Kai menatapnya dengan bingung. Bao Zetong melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, utusan khusus Yang, silakan ikut saya. Bao Zetong bertanya-tanya mengapa Nyonya Lan menginginkan buah spiritual begitu cepat. Biasanya, Nyonya Lan tidak menginginkannya sekali dalam 10 atau 20 tahun terakhir, dia hanya akan mengambilnya ketika dia melewati tempat ini, tapi terakhir kali Nyonya Lan mengambilnya, itu baru setengah tahun. Meskipun Bao Zetong merasa aneh di hatinya, dia tidak mengajukan banyak pertanyaan. Bao Zetong hanya melangkah maju dan meraih lengan Yang Kai, dan datang ke Tianshan dalam sekejap. Dia memanggil seorang wanita dan menyuruhnya untuk mengambil beberapa buah garis salju, tetapi ketika Bao Zetong hendak mengundang Yang Kai untuk duduk, Yang Kai berkata, ayo pergi bersama. Bao Zetong mendengar kata-kata itu dan mengangguk, baiklah. Mereka bertiga berangkat bersama dan terbang menuju tempat tertentu di pegunungan Tianshan. Dalam waktu singkat, mereka tiba di sebuah lembah. Lembah itu tidak besar dan dikelilingi oleh pegunungan. Namun, ketika Yang Kai datang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada orang-orang kuat di tempat ini. Tidak lebih kuat dari tingkat seorang kaisar agung, itu karena batas dunia ini. Selain itu, formasi disusun berlapis-lapis di dalam dan di luar lembah. Dapat dilihat bahwa Tianshan sangat mementingkan tempat ini. Di lembah, ada sekitar 50 atau 60 pohon ditanam di tanah yang luasnya beberapa hektar. Yang Kai belum pernah melihat pohon kecil itu, tetapi buah yang tergantung di pohon itu sangat akrab, seukuran kepalan tangan bayi, merah dan hitam. Buah itu adalah garis pertama salju. Yang Kai pernah memakan buah spiritual itu, rasanya pahit dan astringen, dan tidak enak sampai mati. Meskipun itu adalah buah spiritual, itu tidak memiliki banyak nilai dalam pandangan Yang Kai. Paling-paling, itu hanya cocok untuk prajurit di bawah peringkat Origin King, dan peringkat buah roh itu sendiri sangat rendah. Secara alami, Yang Kai tidak perlu mengambil tindakan untuk memetik. Wanita dari Tianshan memilih untuk memetik buah dengan ukuran yang sama, dan Bao Zetong menemani Yang Kai untuk melewati hutan buah. Master Sekte Bao, saya memiliki sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya ingin meminta Sekte Master Bao untuk mencerahkan saya. Yang Kai berhenti di bawah pohon buah dan tiba-tiba berkata. Bao Zetong menjawab, utusan Yang, silakan bicara. Garis pertama salji ini. Yang Kai menunjuk ke pohon buah dan berkata, apakah itu memiliki arti khusus bagi Nyonya? Yang Kai memperhatikannya dengan samar terakhir kali, tetapi tidak bertanya terlalu banyak. Bao Zetong melihat sekeliling, matanya bersinar dengan kenangan. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari utusan khusus Yang, pohon buah-buahan di sini ditanam oleh Nyonya. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, Nyonya Lan menanamnya.
Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, mungkinkah Nyonya Lan lahir di 9 benua neter ini? Tepat. Bao Zetong mengangguk sedikit, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Nyonya dulu adalah pemimpin generasi ke-43 pegunungan Tian Shanku. Tidak heran pemilik memiliki titik lemah untuk First Line of Snow ini, ternyata kerinduan. Namun, setelah memikirkannya, ada sesuatu yang salah. Jika Anda benar-benar merasa rindu, tidakkah dia seharusnya kembali ke Tianshan untuk melihatnya? Tapi terakhir kali kapal diparkir di kehampaan, Nyonya Lan tidak kembali sama sekali. Dia hanya membiarkan dirinya datang ke sini untuk memetik beberapa buah. Master Sekte Bao, apakah ada yang istimewa antara garis depan Suetian ini dengan Nyonya? Yang Kai bertanya lagi. Kali ini Bao Zetong tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit bagi lelaki tua ini untuk membicarakan urusan Nyonya. Jika utusan yang ingin tahu, Anda mungkin harus bertanya kepada Nyonya sendiri. Setelah jeda, dia berkata, namun, utusan khusus yang, lelaki tua itu memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Tuan Bao, tolong bicara. Bao Zetong berkata, Bao berharap utusan khusus yang untuk lebih memperhatikan Nyonya. Yang Kai tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu diungkapkan, Nyonya memiliki kultivasi Open Heaven peringkat 6, dan dia kuat. Saya hanya seorang kaisar kecil, bagaimana saya bisa merawatnya, tetapi Nyonya telah merawat kita dengan baik. Bao Zetong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya berjalan ke depan untuk sementara waktu, dan Yang Kai berkata, Master Sekte Bao, saya ingin mengambil pohon buah dan merawatnya, apakah ada masalah? Bao Zetong merenung sejenak, ya, ada lusinan pohon buah-buahan di sini, dan wanita itu tidak akan menyalahkanmu karena mengambilnya. Yang Kai mengucapkan terima kasih, dan segera mulai melakukannya. Itu tidak sulit, dan dilakukan dalam waktu singkat. Kali ini, pemilik menjadi gugup dan memintanya untuk datang ke benua Jouyu untuk mengambil buah ini. Jika dia gugup lagi, bukankah dia harus pergi ke tempat ini lagi? Pertama, transplantasikan satu ke kebun obat Anda sendiri. Bagaimanapun, seharusnya tidak sulit untuk merawat pohon buah ini. Saya akan membiarkan 2 roh kayu kecil menanganinya. Dengan keterampilan mereka, diperkirakan mereka dapat memanen puluhan atau ratusan buah dalam waktu 1 atau 2 tahun, jadi tidak perlu banyak berlari lagi. Dalam beberapa waktu, buah spiritual di sana hampir dipetik. Hari itu, Nyonya Gunung datang dengan keranjang dan menyerahkan sekeranjang buah roh kepada Yang Kai. Menolak tawaran Bao Zetong untuk tinggal, Yang Kai segera berangkat untuk bergegas kembali. Butuh lebih dari 20 hari ketika Yang Kai datang, dan itu hampir sama ketika dia kembali, butuh 1,5 bulan untuk datang dan pergi. Ketika Yang Kai bergegas kembali ke penginapan pertama, Lao Bai menghentikannya, wajahnya tampak cemas, dan berkata dengan suara rendah, beraninya kamu kembali. Kemana saja kamu selama ini? Nyonya menyuruhku keluar dan melakukan sesuatu, jawab Yang Kai. Omong kosong apa? Lao Bai memelototinya, Nyonya pemilik tidak dapat menemukan Anda, dan dia kehilangan kesabaran. Jika dia benar-benar pergi bekerja untuk pemilik, bagaimana mungkin pemilik tidak tahu? Cepat, cepat, jangan kembali lagi, jika Nyonya tahu. Lao Bai mendorong Yang Kai keluar sambil berbicara, tiba-tiba ekspresinya menegang, dan dia berkata, sudah terlambat. Suara pemilik terdengar di pikirannya, tampaknya merasakan aura Yang Kai dan mengirim transmisi suara. Yang Kai tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada Baiki, jadi dia langsung menemui Nyonya Lan. Aku akan pergi menemuinya. Lao Bai tidak bisa menghentikannya, dan dia melihat ke akuntan, memikirkan keadaan pemilik yang mengerikan selama ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang. 3968. Ketika dia datang ke kamar kerja Nyonya Lan, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, dan suara dingin datang dari rumah, masuk. Yang Kai menciutkan lehernya, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Lao Bai itu benar. Pemilik tampaknya dalam suasana hati yang sangat buruk, dan nada ini terdengar aneh. Namun, dia diperintahkan untuk pergi keluar untuk melakukan bisnis, dan dia tidak takut pada apapun, dan segera mendorong pintu, Nyonya, saya kembali. Di dalam rumah, pemilik duduk tegak di kursi, menyipitkan matanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia mendengar kata-kata itu dan tersenyum, kamu masih memiliki keberanian untuk kembali. Apakah kamu cukup berani untuk kembali? Menamparkan meja dan berteriak dengan marah, kenapa kamu tidak mati di luar? Bukankah wanita ini memintanya untuk mengambil buah garis pertama salju? Sekarang dia mengatakan ini, kepala Yang Kai gelisah, tinjunya mengepal, dan dia ingin berdebat, tetapi, mengingat kejadian terakhir kali di rumah lelang angin dan awan,
dia dengan paksa menekan kemarahan dalam hatinya, mengambil langkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya membawa kembali apa yang Anda inginkan. Apa yang saya inginkan? Apa yang saya inginkan? Pemilik itu mengatupkan giginya erat-erat, tampak seperti dia ingin menggerogoti sepotong daging dan darah Yang Kai. Suaranya jatuh, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya sedikit, menatap keranjang bambu di atas meja. Keranjang bambu itu berisi buah-buahan berwarna merah dan hitam seukuran kepalan tangan bayi, beraroma harum, dan tampak sangat segar seperti baru dipetik. First line of snow. Pemiliknya terkejut, amarahnya langsung hilang, dan dia berkata dengan linglung, "Dari mana kamu mendapatkannya?" Yang Kai mencibir, "Di mana lagi saya bisa mendapatkannya?" Pemilik tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, "Apakah Anda pergi ke 9 benua Serenity?" Yang Kai berkata dengan marah, "Omong kosong, benda ini adalah produk khusus dari benua Jeoyu, kemana saya bisa pergi jika saya tidak pergi ke sana? Kamu sudah lama tidak terlihat, jadi kamu pergi ke 9 benua Serenity." Pemiliknya tidak bisa mempercayainya, matanya bulat. "Kalau tidak, menurutmu kemana aku pergi?" Yang Kai meliriknya dengan buruk, dan menemukan bahwa pemilik memiliki rasa bersalah dan ketakutan yang mengalir di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan dia tidak tahu apakah wanita ini merasa takut dan merasa bersalah. "Bagaimana kamu bisa sampai ke benua Jeoyu?" tanya bos wanita itu. "Bagaimana lagi saya bisa pergi, itu hanya..." Yang Kai berhenti, dan tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini agak tidak dapat dijelaskan. Dia tidak memiliki artefak terbang yang dapat menahan kekuatan robek dari gerbang domain. Bagaimana dia bisa melewatinya, gerbang domain? Jika dia memberitahu pemilik bahwa dia ada di dalam daging, dia tidak akan mempercayainya, jadi dia tidak memberitahunya lagi, dan melambaikan tangannya. "Jika kamu ingin makan, makanlah dengan cepat, itu tidak akan tetap segar setelah waktu yang lama, aku akan pergi istirahat dulu." Menangkupkan tangan, berbalik dan pergi. Tepat ketika dia mengangkat kakinya, kerahnya tiba-tiba dicengkeram oleh seseorang, dan ketika dia menoleh untuk melihat, pemilik sudah berdiri di belakangnya dan meraih pakaiannya. "Kenapa? Hei, kenapa kamu menanggalkan pakaianku?" Yang Kai tampak panik, pemilik benar-benar meraihnya dan melemparkannya ke tempat tidur, menahannya dengan satu tangan, dan membuka pakaiannya dengan yang lain. Apa yang membuat wanita ini menjadi gila? Ingin melawan, tetapi di tangan Open Heaven peringkat 6, bahkan sedikit kekuatan tidak dapat dimotivasi, bagaimana Anda bisa menolak? Setelah 3 atau 2 nafas, pakaiannya dibuka. "Apakah kamu gila?" Yang Kai berteriak dengan marah, matanya menyemburkan api. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai mengalami hal semacam ini. Bagaimana bisa seorang wanita memaksa seorang pria untuk menanggalkan pakaian di tempat tidur? Melirik ke arah lain, dia melihat bahwa Nyonya Lan tampak lamban, menatap dada dan pinggang serta perutnya Yang Kai yang terbuka, dan kemudian mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Tangannya yang hangat dan menyayat hati, Yang Kai hanya bisa bersenandung 2 kali, dan sikap perlawanannya tidak begitu kuat dalam sekejap. Tiba-tiba terdengar desisan lain, tetapi pemilik yang menyentuh luka itu, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia menggunakan hukum ruang untuk mengurangi risiko saat dia melakukan perjalanan melalui gerbang di Main, tapi setiap kali dia melewati gerbang, dia akan mendapatkan bekas luka pada dirinya sendiri. Ini bukan cedera serius, dan bisa sembuh dalam beberapa hari, tapi penampilannya terlihat menyedihkan. Dia bergegas kembali tanpa henti, dan langsung pergi menemui Nyonya Lan sesaat setelah Yang Kai tiba, dan lukanya belum sembuh. "Kamu secara paksa melewati gerbang domain." Nyonya Lan memandang Yang Kai dengan tak percaya. Yang Kai mendorongnya menjauh, berdiri, mengenakan pakaiannya, dan berkata, "Bagaimana mungkin tidak? Apakah kamu gila?" Nyonya Lan memarahinya. "Apakah kamu tahu bahwa ini sangat berbahaya? Bukankah kamu menyuruhku pergi?" Yang Kai meluruskan pakaiannya yang berantakan tanpa mengangkat kepalanya. "Aku..." Nyonya Lan kehilangan kata-kata. Dia memang memberitahu Yang Kai untuk pergi ke 9 benua Nether untuk mengambil beberapa buah, tetapi dia tidak akan membiarkannya dengan paksa melewati gerbang. Jika Yang Kai setuju, dia akan memberikan harta karun rahasia terbang untuk melindungi tubuh, tetapi Yang Kai tidak setuju pada saat itu, dan ketika dia berbalik, dia benar-benar pergi sendiri, dan dia berpikir bahwa Yang Kai melarikan diri dengan kemarahan, dan telah kehilangan banyak kesabaran akhir-akhir ini. Apakah Nyonya punya perintah lain? Jika tidak, saya akan turun untuk beristirahat. Cukup melelahkan untuk berlari sepanjang jalan. Yang Kai menangkupkan tangannya, berbalik dan pergi. Membuka pintu, Yang Kai berhenti dan melihat bahwa di halaman, akuntan memegang sempoa emasnya dengan suara berderak, juru masak mengangguk dari waktu ke waktu. 3 orang yang membosankan.
Yang Kai mendengus, berbalik, menutup pintu, dan melangkah pergi. Di tengah jalan, Lao Bai mengikuti, dan tidak banyak memberitahunya, tetapi dengan sungguh-sungguh memperingatkan, jangan ganggu bos dalam 3 hari, atau kamu akan menderita. Yang Kai mengangguk dengan serius, terakhir kali masih segar dalam ingatannya, bagaimana dia bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dia mengambil keputusan secara diam-diam, bahkan jika pemilik memanggilnya, dia pasti tidak akan pergi ke sana. Kembali ke rumahnya untuk bermeditasi dan beristirahat, untuk mengisi ulang, lebih dari sebulan berlarian ini benar-benar melelahkan, Yang Kai tidak ingin melakukan hal lain sekarang, hanya ingin tidur nyenyak. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, Yang Kai keluar lebih awal dan bekerja dengan Lao Bai dan yang lainnya di penginapan pertama. Penginapan pertama melakukan pekerjaan dengan baik. Sudah penuh dengan tamu sejak siang. Menjual beberapa makanan untuk mencari nafkah terutama untuk menanyakan tentang intelijen dan segala macam berita rahasia, karena itulah tujuan utama penginapan dibuka. Setelah sibuk selama setengah hari, Yang Kai beristirahat dan pergi ke konter untuk mengobrol dengan kasir. Meskipun orang-orang dari penginapan pertama sudah lama tidak berada di sini, mereka tidak tertandingi dalam kemampuan untuk menanyakan berita, cukup menarik untuk mendengarkan akuntan menceritakan anekdot para tokoh besar di pasar bintang. Yang Kai tertarik tentang rumah lelang angin dan awan, dan bertanya tentang hal itu, dan mengetahui bahwa rumah lelang angin dan awan belum membuat berita besar baru-baru ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar pergi ke Jeonju beberapa waktu lalu? Tanya akuntan itu sambil menghitung rekening. Yang Kai mengangguk, nyonya berkata bahwa dia ingin makan suetian first line, jadi aku pergi. Akuntan itu menatapnya, nyonya pemilik bahkan tidak tahu bahwa Anda telah pergi, dia mengira Anda melarikan diri atau sesuatu terjadi, dan telah menanyakan keberadaan Anda. Seluruh kota bintang telah digeledah beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk tentangmu. Yang Kai mencibir ketika dia mendengar kata-kata, apakah dia sangat peduli padaku. Akuntan menggelengkan kepalanya dengan kagum, tidak ada yang berani mengatakannya, tetapi karena kamu, nyonya pemilik harus khawatir. Mengapa? Akuntan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya berkata, nyonya pemilik kita, memiliki mulut seperti pisau dan hati tahu, sebenarnya adalah pekerja keras. Jangan lihat dia yang agung di depan orang luar, tapi tidak seperti itu sama sekali, dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi hanya saja temperamen ini terkadang sedikit panas. Saat dia berbicara, akuntan itu tiba-tiba terdiam, dan menatap kosong ke belakang. Yang Kai juga terkejut dan mulutnya terbuka lebar. Dengan keras, sebuah piring jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Yang Kai menoleh, dan melihat Lao Bai berdiri diam di tempat yang sama, dengan satu tangan menggantung di udara, dan piring di bawah kakinya pecah, lauk pauknya berserakan di lantai. Orang-orang lainnya di toko semuanya membeku di tempat, seolah-olah seseorang telah membaca mantra pembekuan tubuh. Banyak pelanggan menatap lurus, dan semua orang di lobi memusatkan pandangan mereka ke satu arah. Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit terpana, dan kesejukan di belakang kakinya mengalir dari telapak kakinya ke atas kepalanya, menelan air liurnya, dan perlahan berbalik, matanya tiba-tiba menyusut. Tidak jauh di belakang, pemilik tiba-tiba muncul entah dari mana dengan rambut panjang diikat dalam sanggul menggunakan sutra biru, memakai permata dan zamrud di kepalanya, dan jepit rambut phoenix emas perak dimasukkan secara diagonal di kepalanya, seolah-olah hendak melebarkan sayapnya dan terbang. Pakaian di tubuhnya pas, menunjukkan keanggunan dan kemewahan, namun anggun dan bermartabat, terutama wajahnya yang memerah dengan warna merah muda, seperti telah menerima makanan yang sangat besar. Pada saat ini, pemilik datang sambil tersenyum, dan semua tamu pria di lobi melihat wanita cantik ini seperti lintah. Pemilik pergi untuk menyambut para tamu dari meja ke meja, cekikikan seperti lonceng perak dari waktu ke waktu, dan bahkan menuangkan anggur untuk para tamu sendiri, sehingga tamu laki-laki di meja itu semua menunjukkan emosi mereka dan memanjakan mata mereka. Bukannya keberatan, tetapi Yang Kai hanya takut dia akan dibawa pemilik untuk menemaninya minum anggur. Setelah beberapa saat, Nyonya Lan berbalik, datang ke konter, dan mengetuk meja, jangan linglung, bekerjalah. Akuntan itu mendengus, tetapi tidak ada gerakan di tangannya, seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutannya. Nyonya Lan melirik Yang Kai lagi dan menunjukkan senyum, datanglah nanti, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Yang Kai juga menghela nafas, memperingatkan dalam hatinya, wanita gila ini tersenyum pada dirinya, apa yang terjadi dengannya. Bersihkan lantai, bersihkan barang-barangnya, jadikan bersih seperti semula. Nyonya Lan berbicara kepada Lao Bai. Old Bai terus menganggukkan kepalanya, seperti ayam yang mematuk nasi. Nyonya Lan berbalik lagi,
mengulurkan tangan dan menyeka rambutnya di pelipis, dan bertanya kepada Yang Kai dan akuntan dengan suara rendah, apakah jepit rambut ini akan terlihat terlalu muda untukku? Itu tidak empuk atau lembut. Akuntan itu berkata dengan cepat, pada usia pemilik, itu tepat untuknya. Akuntan menyikut Yang Kai di lengannya, Yang Kai juga segera kembali ke akal sehatnya dan menjawab, ya, itu benar. 3969. Hanya mulut manismu, kamu akan membuat orang bahagia. Nyonya Lan terkekeh, berbalik dan berjalan menuju halaman dalam, sampai sosoknya menghilang, dan lobi yang sunyi mulai membuat kebisingan lagi. Bagaimana situasinya? Yang Kai menatap akuntan itu, tetapi akuntan itu tertegun. Bukankah itu berarti pemilik akan merasa tertekan untuk waktu yang lama setiap kali dia makan buah spiritual itu? Kenapa kali ini tidak biasa? Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Nyonya pemilik memasang jepit rambut. Lao Bai tidak repot-repot menyeka lantai. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, wajahnya penuh ketakutan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Baru saja Nyonya pemilik bahkan menanyakan jepit rambut Phoenix emas perak dan menanyakan pendapat Yang Kai dan akuntan. Apa yang terjadi dengan jepit rambut? Yang Kai baru saja bergabung dengan penginapan pertama dan mendengarkan dengan linglung. Jepit rambut itu, akuntan itu mengerutkan kening dan berkata, itu diberikan kepada pemilik oleh orang yang sangat penting, dan pemilik sudah lama tidak memakainya. Dan ada yang salah dengan sikap Nyonya pemilik hari ini. Lao Bai menatap ke arah halaman belakang. Cek, jika terjadi kesalahan, pasti akan ada iblis. Kata akuntan itu, kalau begitu, haruskah saya pergi atau tidak? Yang Kai bertanya, baru saja Nyonya Lan memintanya untuk datang dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah pergi ke tempat wanita itu dalam 3 hari ke depan, tapi sekarang kondisinya agak dilematis. Pergi. Lao Bai meraih lengannya dan mendorongnya ke halaman dalam. Nyonya memanggil, bisakah kamu tidak mematuhinya? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Yang Kai berpikir, jangan mabuk oleh bos lagi, hal memalukan terakhir kali tidak ingin terjadi lagi. Jangan banyak bicara omong kosong, cepatlah. Lao Bai berkata dengan tidak sabar. Yang Kai tidak punya pilihan selain pergi menuju halaman dalam. Setelah dia pergi, Lao Bai kembali ke konter, melihat sosok Yang Kai, dan menghela nafas dengan santai. Setelah bertahun-tahun, saatnya untuk keluar. Mata akuntan terkulai ke bawah, darahnya dalam, sangat mudah untuk keluar, tetapi baik untuk memiliki berkah. Karena itu, apakah kamu tahu detail tentang anak Yang Kai ini? Jangan biarkan ada yang salah pada akhirnya. Lao Bai berkata, saya pribadi yang mengurusnya, tidak ada yang tidak jelas, dia baru saja datang ke 3000 dunia belum lama ini, tidak perlu menyelidiki lebih lanjut, dan temperamen orang ini sangat menarik, tidak seperti orang-orang di sana. Itu bagus. Akuntan itu menghela nafas lega, jika kamu jatuh di tempat yang sama 2 kali, Nyonya pemilik tidak akan bisa bangun. Keduanya saling memandang dan menghela nafas berat. Di kamar kerja, pemilik duduk tegak, dan Yang Kai sedikit gugup setelah masuk. Untungnya, tidak ada bau alkohol di ruangan itu, dan tidak ada sisa-sisa buah yang berantakan. Tampaknya pemilik tidak minum tadi malam. Benda ini untukmu, kembali dan perbaiki. Pemilik tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung memberikan benda berbentuk pesawat ulang-alik. Yang Kai mengambilnya dan mengangkat alisnya, domain shuttle. Yang Kai telah melihat benda ini sebelumnya. Saat Yang Kai pergi berkeliling untuk meminta akun di Star City sebelumnya, dia telah pergi ke banyak toko dan telah melihat banyak perdagangan di Star City. Domain shuttle ini adalah salah satunya. Seperti namanya, benda ini adalah artefak khusus yang digunakan untuk melewati gerbang domain, dijual di 100 Refining Hall, dan tampaknya dibagi menjadi beberapa tingkatan tergantung kualitasnya. Level terendah dimulai dari 100.000, dan kemudian ada ratusan ribu, jutaan atau bahkan puluhan jutaan. Semakin bagus kualitasnya, semakin mahal harganya, dan tentunya semakin lama bisa digunakan. Domain shuttle tingkat terendah hanya dapat menahan 3 atau 5 kali penggunaan, dan jika lebih banyak, benda itu tidak lagi bisa menahan tekanan bolak-balik melalui pintu domain. Penggunaan paksa hanya akan menghancurkan. Domain shuttle paling canggih dapat digunakan tanpa batas waktu, tidak ada risiko kerusakan sama sekali, dan tentu saja, harganya juga tinggi. Yang Kai tidak tahu peringkat berapa yang diberikan Nyonya Lan kepadanya, tetapi, pasti tidak akan terlalu buruk. Dengan mudah mengenalinya. Pemiliknya tersenyum, sebenarnya terakhir kali. Lupakan saja, jangan paksa melewati gerbang domain di masa depan, kamu belum mencapai tahap Open Heaven, itu sangat berbahaya untuk dilakukan, jadikan ini sebagai pelajaran.
Jika kamu ingin melewati gerbang di masa depan, gunakan saja benda itu. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkannya, dan Yang Kai tidak perlu terlalu sopan kepadanya. Yang Kai mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih Nyonya. Pemilik mencibir, terima kasih, Anda adalah anggota di toko saya tentu harus mempertimbangkan keselamatan Anda, tidak apa-apa, pergi bekerja saja jika Anda tidak ada sesuatu yang dilakukan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Yang Kai mengepalkan tangannya dan mengundurkan diri. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik dan berkata, Nyonya, apakah masih ada kekurangan orang di toko kita? Pemiliknya menatapnya, apa? Itu benar. Jika masih ada kekurangan orang di toko, saya ingin merekomendasikan seseorang untuk datang. Orang itu telah banyak membantu saya, tetapi karena kekuatannya yang rendah, cukup sulit untuk hidup di koya bintang ini. Pemiliknya merenung sejenak dan berkata, wanita yang Anda panggil untuk melapor terakhir kali. Ya, itu dia. Yang Kai mengangguk, namanya Luo Hai, dia lahir di kota bintang ini, dan tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun. Jika pemilik merasa tidak nyaman, Anda bisa pergi dan mencari tahu tentang dia. Tidak, pergilah dan katakan padanya. Jika dia mau, biarkan dia datang, tidak masalah, ini hanya satu orang lagi. Itu di luar dugaan Yang Kai bahwa pemilik setuju begitu saja, dan dia segera berterima kasih padanya. Kembali di lobi, Lao Bai segera menyapanya dan menatapnya dengan cemas, apakah ada sesuatu? Tidak apa-apa, aku akan keluar. Yang Kai meletakkan handuk putih di bahunya ke tangan Lao Bai dan melangkah pergi. Terakhir kali saya tinggal di rumah Luo Hai, Yang Kai masih samar-samar mengingat lokasinya. Dia datang jauh-jauh ke bagian terluar kota bintang, dan akhirnya menemukan rumah Luo Hai di gedung-gedung yang berantakan itu, tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa di rumah. Untungnya, masih ada cara untuk berkomunikasi dengan Luo Hai, jadi dia segera mengeluarkan manik-manik kontak dan berkomunikasi dengannya. Setelah beberapa saat, Luo Hai menanggapi pesan itu, menyuruhnya menunggu sebentar, dan segera kembali. Setelah menunggu kurang dari sebatang dupa, Luo Hai muncul. Ketika dia melihat Yang Kai, dia berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Yang, mengapa kamu ada di sini? Sejak kejadian terakhir di rumah lelang Feng Yun, dia tidak pernah melihat Yang Kai lagi, bahkan Yang Kai belum pernah menghubunginya. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Kai telah melupakannya, tetapi sudah lebih dari sebulan sejak saat itu, Yang Kai sebenarnya mengkarinya. Yang Kai tersenyum sedikit, apa? Tidak bolehkan saya datang? Luo Hai dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, bukan itu maksudku, hanya saja aku pergi ke penginapan pertama untuk menemukanmu beberapa hari yang lalu, dan mereka bilang kamu hilang. Yang Kai tersenyum dan berkata, ini hanya kesalahpahaman. Wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan terkejut, kamu telah memadatkan segel Dao. Terakhir kali mereka bertemu, Luo Hai masih di alam Kaisar Senior, saat ini ada aliran aura Dao yang jelas di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia telah berhasil memadatkan segel Dao, dan dia bisa menantikan alam Open Heaven. Luo Hai berkata, saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Yang atas pil Dao yang Anda kirimkan kepada saya, jika tidak, saya tidak tahu kapan dan bulan apa saya dapat memadatkan segel Dao. Dia pergi ke penginapan pertama untuk menemukan Yang Kai beberapa hari yang lalu, dan dia ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa diduga, ketika dia tiba, dia mendengar bahwa Yang Kai hilang tanpa alasan. Pemilik penginapan pertama sangat marah tentang hal itu dan membuatnya takut dan pergi dengan cepat. Meskipun Luo Hai telah mencari berita tentang Yang Kai baru-baru ini, dia tidak menemukan apapun. Bukan masalah. Yang Kai melambaikan tangannya, pil Dao diambil kembali dari rumah lelang olehnya, dan pil itu tidak berguna baginya. Itu adalah sesuatu yang dia ambil untuk berikan kepada Luo Hai. Jangan panggil senior, kamu berada di level yang sama denganku, panggil saja aku kakak Yang. Berpikir bahwa semua orang akan bekerja sama di penginapan pertama di masa depan, nama ini harus diubah, atau akan canggung. Bagaimana itu bisa? Luo Hai melambaikan tangannya lagi dan lagi. Yang Kai hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar suara aneh tidak jauh dari samping. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda, pelayan murahan, tiba-tiba meninggalkan tuan muda ini? Ternyata itu adalah pertemuan pribadi dengan seorang kekasih. Ini belum selesai, tuan muda ini melihatmu. Begitu pernyataan ini keluar, wajah Luo Hai berubah. Yang Kai tidak bisa menahan cemberut. Dia mengikuti suara itu dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, sekelompok 3 orang berjalan bersama. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan kulit bersih, pakaiannya mewah dan sikapnya luar biasa. Dia diikuti oleh seorang pria paruh baya dan seorang pria setengah tua, yang tampaknya adalah penjaga.
Ketika ketiga orang ini datang, Yang Kai menyadarinya, tetapi dia tidak berharap mereka datang untuk Luo Hai. Setelah melihat mereka bertiga, ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Pria muda yang memimpin itu hanyalah seorang seniman bela diri tingkat Daosos, bahkan bukan seorang kaisar. Tidak tahu seberapa buruk bakatnya, di luar alam semesta ini hanya memiliki tingkat kultivasi semacam itu. Pria paruh baya dan pria setengah tua yang mengikuti di belakang menarik napas dalam-dalam, dan mereka adalah dua alam open heaven. Bagi Yang Kai, nafas kedua orang ini tidak lebih lemah dari Wei Ke di Great Moon. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah dua orang Open Heaven peringkat ketiga. Apa asal-usul orang ini? Dia hanya seniman bela diri ranah Daosos, tetapi benar-benar membawa dua penjaga Open Heaven peringkat ketiga, dan dia mengenal Luo Hai, Yang Kai sedikit bingung. Pelayan rendahan. Tuan muda ini membayarmu uang untuk melayaniku dengan baik, bukan untuk membiarkanmu datang ke sini untuk menggoda kekasihmu. Katakan padaku, bagaimana kita menyelesaikan ini? Pria muda itu memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi begitu dia berbicara, mulutnya penuh racun, dia bahkan tidak melihat Yang Kai, hanya menatap Luo Hai dan berteriak. Luo Hai bergidik, dan dengan cepat menjelaskan, Tuan muda Hai, Anda salah paham, Tuan Yang dan saya adalah kenalan lama, dan dia datang untuk menemukan saya karena ada sesuatu. Nyonya ini tidak bermaksud meninggalkan Tian muda, Nyonya ini bersedia menebus kesalahan untuk Tuan muda, tolong maafkan saya. Tuan muda Hai itu menyipitkan mata pada Yang Kai, dan mendengus dingin, sial, Tuan babi kipa, bahkan sampah biasa pun dipanggil Tuan di depan Tuan muda ini, aku benar-benar tidak tahu apa artinya. Yang Kai tiba-tiba menjadi tidak senang, dia tidak mengenal siapapun dan tidak memprovokasi siapapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu pemuda ini, tetapi dia dimarahi sebagai sampah, wajah Yang Kai langsung tenggelam dan berkata, apakah teman ini punya sesuatu untuk dikatakan? Jika Anda tidak tahu harus berkata apa, saya bisa mengajari Anda atas nama Anda. Tuan muda Hai mencibir, teman. Siapa temanmu? Sampah sepertimu berani berbicara di depan Tuan muda ini. Dua Open Heaven peringkat ketiga di belakangnya juga memandang Yang Kai dengan muram, kekuatan Open Heaven perlahan menyebar dari tubuhnya, dan memberikan tekanan secara perlahan. 3970. Dari mana anjing gila yang menggonggong ini? Yang Kai menoleh untuk melihat Luo Hai. Luo Hai berkata, saya tidak tahu dari mana Tuan muda Hai ini berasal, tetapi tampaknya dia memiliki banyak latar belakang. Pertama kali dia datang ke kota bintang ini, dia menemukan saya sebagai pemandu. Yang Kai mendengus, memikirkan betapa akrabnya Tuan muda Hai ini dengan Luo Hai, tetapi ternyata hanya hubungan dengan pelanggan, sama seperti Yang Kai sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang Star City, jadi dia menemukan orang yang mengenal tempat ini sebagai pemandu. Tidak heran orang ini mengatakan bahwa Luo Hai meninggalkannya sendirian begitu dia muncul. Sepertinya dia telah menyeret Luo Hai ke dalam masalah. Dia mengirim pesan kepada Luo Haiyou dan mengatakan bahwa dia mempunyai sesuatu untuk dikatakan dengannya. Luo Hai seharusnya segera bergegas datang dan membuat anak itu marah dan mengejarnya. Adapun asal-usul anak ini, Yang Kai juga melihat bahwa Tuan muda Hai memiliki banyak pendukung, jika tidak, bagaimana mungkin ada dua penjaga Open Heaven peringkat ketiga di sampingnya? Tidak ingin berdebat dengannya, Yang Kai berkata, Tuan muda Hai, kan? Nona Luo sekarang memiliki hal penting lainnya untuk dilakukan, jadi tidak nyaman untuk menjadi pemandu Anda. Anda dapat menemukan yang lain. Mendengar ini, Tuan muda Hai mencibir, Anda mengatakan bahwa itu tidak nyaman. Sudahkah Anda meminta pendapat Tuan muda ini? Yang Kai sedikit menyipit, lalu bagaimana pendapatmu? Tuan muda Hai berkata dengan kejam, dia telah mengambil uang Tuan muda ini, tetapi ingin pergi tanpa melayani Tuan muda ini dengan benar. Bagaimana bisa ada hal yang begitu sederhana? Berapa dia membayarmu? Yang Kai menoleh untuk melihat Luo Hai dan bertanya. Luo Hai menundukkan kepalanya dan berkata, 3 obat pil Open Heaven. Yang Kai mengangguk, mengangkat tangannya dan mengeluarkan 3 Open Heaven pil, Tuan Hai, ini adalah 3 pil Open Heaven, dan sekarang bayarannya akan dikembalikan, dan keduanya tidak akan saling berhutang. Baik Tuan muda Hai maupun dua orang Open Heaven tingkat ketiga tidak mengambil pil Open Heaven itu, mereka bahkan tidak memandangnya, membiarkan ketiga pil roh jatuh ke tanah. Tuan muda Hai terkekeh, Open Heaven pil. Pil sebanyak itu hanya berguna untuk memberi makan anjing bagi Tuan muda ini, apakah Anda pikir saya akan peduli tentang ini? Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, ada banyak pemandu di kota bintang ini, dan Tuan muda Hai dapat menemukannya di mana-mana, mengapa begitu agresif? Aku hanya suka menjadi agresif, jadi apa? Tuan muda Hai memandang Yang Kai dengan ekspresi tegas, jika kamu tidak ingin mati,
Menyingkirlah, itu bukan urusanmu, jika kamu ingin mati, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Lalu bagaimana kamu bisa rela menyerah? Yang Kai bosan dengan itu. Meskipun dia membenci karakter Tuan Muda Hai yang mendominasi dan arogan, agak arogan untuk membawa dua Open Heaven peringkat ketiga bersamanya. Biarkan dia tinggal bersamaku dengan patuh selama sehari semalam. Tuan muda ini akan memperlakukan ini seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Jika tidak, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Saat berbicara, dia menunjuk Luo Hai. Begitu pernyataan ini keluar, tubuh Luo Hai bergetar, dan dia tidak tahu niat Tuan Muda Hai ini, dan wajahnya langsung pucat. Alasan mengapa dia kembali begitu cepat setelah menerima panggilan dari Yang Kai juga karena ketika dia melayani sebagai pemandu untuk Tuan Muda Hai ini, orang ini sedikit menyinggungnya di dalam dan luar, membuat Luo Hai merasa sangat tidak aman. Oleh karena itu, setelah menerima panggilan dari Yang Kai, dia meminta maaf, dan mengembalikan bayarannya 3 Open Heaven Pill, dan baru kemudian bergegas kembali. Wajah Yang Kai juga menjadi dingin. Melihat kata-kata dan ekspresi di wajah pemuda ini, bukannya tanpa rasa puas diri, hanya dua sampah yang berani menentang tuan muda ini, sehingga Anda semua tahu apa yang akan terjadi. Luo Hai tampak seperti orang yang hidup di bawah, tanpa pendukung dan tanpa kekuatan. Bahkan jika orang seperti itu terbunuh, tidak ada yang memperdulikannya. Pria muda di sampingnya juga tampaknya bukan orang dengan latar belakang, seorang gadis pelayan yang berdandan, hanya perlu membawa teh dan air untuk orang lain. Untuk Luo Hai, meskipun dia sedikit menarik, dia tidak memiliki latar belakang yang baik, belum lagi Luo Hai, yang hanya seorang kaisar dengan segel dao, jika orang itu adalah Open Heaven tingkat rendah, selama dia mengulurkan tangan, beberapa orang akan rela naik di tempat tidurnya untuk keuntungan, menanggalkan pakaiannya dan membiarkannya mencicipi. Jadi jangan melihatnya sebagai seorang daosos, tetapi tidak kurang dari selusin wanita di alam Open Heaven yang telah bermain dengannya. Dia hanya dengan kepatuhan orang lain padanya, dan dia adalah pusat dari segalanya. Tiba-tiba suatu hari seseorang menolak keinginannya, yang tentu saja membuatnya sangat marah. Mata Yang Kai terkulai ke bawah dan wajahnya muram, yang membuat pemuda itu berpikir bahwa Yang Kai takut, dan segera mendengus, "Nak, menyingkir, tuan muda ini terlalu malas untuk memperhatikanmu." Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk Luo Hai dan berkata, "Ambil jalang ini untukku." Ketika kata-kata itu diucapkan, pria paruh baya di sebelah kiri berjalan ke depan. Luo Hai gemetar ketakutan, dan wajahnya memucat. Ketika dia mempertimbangkan apakah akan melarikan diri atau memohon belas kasihan, sesosok melintas di depannya dan menghalangi dia. Yang Kai mendongak dan berkata dengan dingin, "Siapa yang berani melakukannya?" "Ambil." Pemuda itu berteriak dengan marah. Pria paruh baya itu sama sekali tidak memperhatikan Yang Kai, dia mengulurkan tangan dan meraih Luo Hai. Meskipun Yang Kai menghalangi bagian depan, Luo Hai masih merasa matanya gelap saat ini, seolah-olah semua cahaya sedang dihancurkan. "Kami adalah orang-orang Nyonya Lan dari penginapan pertama, coba saja." Yang Kai meledak. Pria paruh baya itu menggerakkan tangannya sebentar, dan akhirnya ekspresinya sedikit berubah, dan berkata dengan terkejut, "Penginapan pertama, Nyonya Lan." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Yang Kai tiba-tiba menoleh dan meraih pergelangan tangan Luo Hai. Anak pengkhianat, pria paruh baya itu sangat marah. Dia tidak berpikir bahwa dirinya telah dibodohi, pemuda ini hanya ingin mengejutkan pikirannya dan melarikan diri. Keluar. Pada saat ini, pria tua setengah besar yang berdiri di samping Tuan Muda Hai tiba-tiba meraih kehampaan, dan tinju yang ganas meledak. Dalam kehampaan, dua siluet tiba-tiba muncul. Yang Kai dan Luo Hai yang baru saja menghilang. Mereka dikejutkan oleh serangan di udara, keduanya memuntahkan darah dan terjatuh ke tanah. Wajah Yang Kai terkejut dan penuh ketidakpercayaan, beraninya orang-orang ini menyerangnya di Star City. Anda harus tahu bahwa kota bintang berada di bawah yurisdiksi Great Battle Heaven, Baiki mengatakan bahwa perkelahian pribadi sangat dilarang di kota ini. Terakhir kali pemilik bertarung di rumah lelang angin dan awan, alasan mengapa Great Battle Heaven tidak membuat orang khawatir adalah karena rumah lelang memiliki batasan dan isolasi sendiri, waktu pertarungan singkat, dan fluktuasi tidak menyebar sama sekali. Rumah lelang merasa malu dan tidak mau menusuk. Tidak ada batasan di sini. Jika orang-orang berkelahi, tidak ada yang akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Tuan Muda Hai itu tidak menyadarinya sampai sekarang, melompat dan berteriak, "Apakah kamu masih ingin lari? Kamu benar-benar ingin berlari di depan Tuan Muda ini? Patahkan kaki orang ini untukku." Pria paruh baya itu memiliki ekspresi cemberut di wajahnya, mungkin karena dia sedikit kesal karena ditipu oleh Yang Kai barusan. Dia segera melangkah maju, mengangkat kakinya dan menginjak paha Yang Kai.
Bahkan jika Yang Kai memiliki tubuh naga, dia tidak tahan, dan dia pasti akan berakhir dengan patah tulang dan patah kaki. Ketika saya memikirkan apakah akan mengorbankan bulu emas terakhir untuk merebus orang-orang ini dalam satu panci, teriakan marah tiba-tiba datang dari kejauhan, siapa yang sombong di sini? Setelah beberapa saat, suara menembus udara terdengar, dan 7 atau 8 sosok bergerak dari jauh, dan dalam sekejap mata, mereka dikelilingi oleh beberapa orang. Melihat orang-orang ini, Yang Kai menghela nafas lega. Orang-orang ini semua mengenakan baju perang, mereka semua adalah orang-orang dari Great Battle Heaven. Tidak perlu mengorbankan Jinling, benda ini adalah kartu truf yang dapat mengusir Nyonya Lan seorang Open Heaven peringkat 6, sungguh sia-sia jika digunakan di sini. Pemimpinnya, seorang jenderal muda lapis baja perak, dengan aura padat, belum tentu lebih kuat dari 2 Open Heaven peringkat ketiga di sebelah Hai Gongzi, tetapi auranya jauh lebih ganas, dan ada sedikit bau darah di tubuhnya, jelas dia pernah mengalaminya pertarungan untuk hidup dan mati. Yang Kai diam-diam mengingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke kota bintang ini dan melewati Void Fairy, Lao Bai telah memberitahunya sesuatu tentang Great Battle Heaven. Di Great Battle Heaven, tentara bertindak dengan gaya kaku. Mereka seperti tentara besar, dan semuanya dibagi sesuai aturan militer. Yang menjaga Void Fairy adalah seorang jenderal. Yang disebut jenderal, dalam Great Battle Heaven adalah Open Heaven peringkat menengah, Open Heaven peringkat keempat adalah jenderal, peringkat kelima adalah jenderal, dan peringkat keenam adalah jenderal hebat. Di atasnya ada Marshal, Grand Marshal, dan pemuda dengan armor perak ini berada di bawah jenderal. Jenderal lapis baja perak di depannya memiliki basis kultivasi Open Heaven peringkat ketiga. Orang-orang yang dia bawa juga di alam Open Heaven, tetapi basis kultivasi jelas tidak sebagus miliknya, tetapi Yang Kai dapat dengan jelas merasa bahwa momentum orang-orang ini tidak lemah. Terhubung satu sama lain, tampaknya mereka dapat melakukan semacam serangan gabungan. Tim seperti itu, bahkan jika berhadapan dengan Open Heaven peringkat keempat, akan memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dia diam-diam dikejutkan oleh latar belakang Great Battle Heaven, Yang Kai juga mengagumi kemampuan mereka untuk bergerak. Di sini hanya terjadi fluktuasi pertempuran menyebar dalam waktu singkat, dan jenderal muda lapis baja perak bereaksi dengan cepat dan segera membawa orang untuk datang. Dengan hati terangkat, Yang Kai memandang Hai Gongzi dan yang lainnya dengan bangga, karena orang-orang Great Battle Heaven ada di sini, maka mereka kurang beruntung. Jenderal lapis baja perak meletakkan tangannya di belakang, melirik beberapa tanpa marah, dan akhirnya menatap Yang Kai dan Luo Hai. Melihat Yang Kai dan Luo Hai terluka, dengan dingin mendengus siapa yang melakukannya. Pria paruh baya dan pria tua di samping Hai Gongzi tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, saat ini, tidak ada alasan untuk mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Tuan Muda Hai berkata dengan santai, mereka jatuh dan melukai diri mereka sendiri. Jenderal lapis baja perak menoleh dan meliriknya. Hai Gongzi berkata, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada mereka apakah mereka percaya. Junior lapis baja perak mengangkat tangan dan menamparkannya. Dengan tamparan, Tuan Muda Hai terbang, berguling beberapa kali di udara, sebelum akhirnya jatuh dan berguling ke tanah. Tuan Muda, pria paruh baya dan pria tua itu terkejut ketika mereka melihat ini. Ketika mereka akan menangkap Tuan Muda Hai, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Qi mengunci mereka. Mereka takut bahwa sedikit perubahan akan segera menyebabkan embusan angin, serangan seperti badai hujan tiba-tiba berubah buruk dan membeku di tempat.